Was. Tuh sahabat, perhatikan, Masya Allah. Nih. Wow. Haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya sangat yakin, sangat percaya saudara selalu sukacita, selalu baik, selalu bahagia. Nah saudaraku, beberapa hari yang lalu saya upload video mengenai jangkrik memenuhi Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Dan kali ini saudara, saya mendapatkan cuplikan video juga bagaimana belalang, ya, kalau ke beberapa hari yang lalu itulah jangkrik, hari-hari ini adalah belalang. Ribuan belalang, ratusan ribu belalang. Ada apa ini? Apa yang terjadi di Mekah? Apa yang terjadi di Madinah? Begitu banyak belalang memasuki kota itu. Apakah ini adalah tulah atau tidak? Kita tidak tahu. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita saksikan sama-sama. Nanti saudara komentar yang lemah lembut ya saudaraku ya. Jangan komentar macam-macam. Tidak boleh. Komentarlah dengan lemah lembut. Apa yang terjadi, kita hanya berharap supaya semua orang bertobat. Semua orang bisa mendapatkan hidup yang kekal di surga. Tidak ada satu manusia pun yang celaka. Pengharapan kita adalah agar mereka menerima Injil. Karena dalam Injil itu ada cahaya bagi manusia, ada petunjuk bagi manusia, dan ada pengajaran bagi kita umat manusia. Semua itu kita butuh saudaraku ya. Mari sama-sama kita saksikan cuplikan video berikut ini. Was. Tuh sahabat, perhatikan, Masya Allah. Nih. Wow. Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Ya, saat ini Pastor Daud ingin mengajak kembali saudara-saudara untuk menyaksikan berita viral di mana bulan Mei yang lalu daerah Mekah dan Madinah sekitarnya kembali diserang ratusan ribu serangga, yaitu belalang, saudara. Orang-orang yang sudah berkumpul di sana dari seluruh penduduk dunia ini yang akan mengadakan ritual bahkan sembahyang di sana, akhirnya terganggu karena kedatangan belalang yang tidak diundang ini. Belalang ini sangat mengganggu karena dia terbang ke sana kemari, bahkan melompat, dan tidak jarang ada yang masuk ke dalam baju. Dan akhirnya para pengunjung yang tadinya sudah bersiap-siap untuk bersembahyang di sana, akhirnya mereka lari dan kabur dari tempat itu. Bahkan di lantai di mana mereka akan mengadakan ibadah, banyak sekali belalang-belalang berlompat-lompatan, bahkan diinjak-injak, bahkan mengotori areal tempat ibadahnya umat muslim di sana. Dan pemandangan itu sangat menjijikkan, saudara. Sebenarnya apa yang terjadi? Fenomena ini adalah fenomena langka yang tidak mudah terjadi. Apalagi ini tempat ibadahnya umat muslim, yang sangat disakralkan dan yang sangat disucikan. Tetapi ada banyak orang beralasan bahwa belalang-belalang itu datang karena terjadinya perbedaan musim, perbedaan cuaca di belahan bumi lain, sehingga belalang-belalang itu akhirnya menyelamatkan diri karena terjadinya perbedaan suhu, kemudian mereka kebetulan tumpah di tempat itu. Dan ada lagi alasan lain mengatakan bahwa di belahan lain juga terjadi panen besar-besaran, sehingga belalang-belalang itu pun sudah rusik tempat tinggalnya, bahkan yang tadinya mereka tinggal di tanaman-tanaman di mana panen itu sedang akan dikerjakan, dan akhirnya belalang-belalang itu pun mengadakan invasi, kebetulan masuk dan jatuh di daerah Mekah sekitarnya. Seperti apa videonya, saudara? Mari sama-sama kita saksikan. Di Masjidil Haram diserang oleh belalang, dan seluruh para jemaah itu ketakutan tuh ya, karena bukan satu dua ya, apalagi tuh pada berlarian-larian.
menyerang jemaah semua ini. Berkerumun menyerang jemaah. Ya Allah ya Rabbi, itu sahabat. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kembali lagi terjadi fenomena langka, munculnya ribuan belalang yang mengganggu orang-orang yang akan beribadah di Masjid Nabawi di sekitaran Mekah, saudaraku. Berita ini didapatkan dari inews.id. Serangga jenis belalang memenuhi halaman Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Para jemaah haji tahun ini akan mengalami peristiwa langka, bertemu dengan ribuan bahkan ratusan ribu belalang. Bahkan mungkin juga sampai di Masjidil Haram Mekah. Jemaah calon haji asal Indonesia yang telah tiba di Madinah Senin 22 Mei 2023 mendapati peristiwa langka, yakni serangan ratusan ribu bahkan jutaan belalang yang lompat dan terbang kian kemari, yang sangat mengganggu orang-orang yang melintas bahkan yang akan mengadakan ibadah di sana. Petugas kebersihan sibuk membersihkan bangkai belalang yang berserakan. Bahkan pengelola menambah jumlah petugas kebersihan agar bangkai bisa segera dibersihkan. Di samping itu petugas berupaya agar belalang tak memenuhi halaman. Cahaya yang digunakan antara lain mengurangi pencahayaan di area Masjid Nabawi. Kami menugaskan 1.000 orang petugas pembersihan dan 600 lebih alat pembersih elektrik dan manual khusus untuk mengumpulkan serangga jenis belalang ini. Demikian pernyataan otoritas pengelola Masjid Nabawi. Selain itu, payung masjid dibuka setiap saat meskipun pada malam hari. Biasanya gelombang serangan belalang terjadi di Arab Saudi antara Januari hingga Juni atau selama pergantian musim dingin ke panas. Invasi belalang pernah terjadi di Mekah. Kompleks Masjidil Haram dipenuhi belalang dalam jumlah besar pada tahun 2019. Tim khusus pekerja sanitasi dikerahkan untuk menangani fenomena aneh ini. Selain belalang, ada juga jangkrik hitam. Kejadian langka ini juga memaksa tim khusus sanitasi melakukan fumigasi di seluruh kota Mekah. Lantas dari mana serangga itu berasal? Organisasi Pangan PBB FAO sebelumnya memperingatkan tentang wabah belalang di Afrika Timur Laut dan Arab Saudi pada Februari 2023. Menurut FAO, hujan lebat dan topan mendorong berkembang biaknya belalang, yakni sejak Oktober 2022. Ya, kita sudah menyaksikan videonya saudara, bagaimana kengerian bahkan situasi yang sebenarnya menurut saya bisa dikatakan menakutkan. Karena kalau kita melihat secara langsung, saudara-saudara, di mana banyak sekali belalang berterbangan, bahkan melompat ke sana kemari, hinggap di leher orang, bahkan di kepala, bahkan di tangan orang, dan akhirnya orang merasa risih dan geli, saudara. Karena kita tahu belalang itu ada duri-duri di kakinya, sehingga kalau dia hinggap di baju orang, maka dia akan tembus ke dalam badannya. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, memang tidak enak kalau mengalami situasi seperti ini. Dan saya yakin umat muslim tidak akan menginginkan hal ini terjadi. Tetapi ada beberapa alasan sehingga belalang-belalang ini bisa invasi dari tempat lain ke tempat itu. Tentulah ini bisa terjadi memang karena adanya situasi yang membuat akhirnya belalang ini datang berpindah dari tempat lain dan hadir di tempat itu. Kemudian kalau dilihat dari rantai makanan, kenapa belalang-belalang itu semakin banyak berkembang biak? Karena jelas bahwa rantai makanannya sempat terputus. Binatang-binatang yang memakan belalang itu mungkin sudah berkurang di sana, ya, sehingga belalang-belalang ini cepat berkembang biak. Atau ada alasan lain, saudara, sehingga belalang-belalang ini muncul di sana. Saya teringat dengan tulah yang terjadi di Mesir ketika Nabi Musa datang dan diperintahkan oleh Allah untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan, karena Firaun sangat mengeraskan hatinya. Sehingga dengan cara itu akhirnya orang-orang yang ada di Mesir ketakutan dan mengizinkan orang Israel untuk dibebaskan.
Sebenarnya kalau kita lihat dari hal-hal yang supranatural, apa saja bisa terjadi, saudara. Apalagi Tuhan itu sangat berkuasa dalam memerintahkan ciptaannya untuk menjadi peringatan bagi manusia, agar manusia bertobat dan melakukan perintah-perintah Tuhan sesuai dengan kebenarannya. Terlebih lagi bahwa kode-kode etik secara natural, ya, beberapa waktu yang lalu di tempat yang sama juga serbuan daripada jangkrik-jangkrik hitam yang sangat kotor, ya, itu juga muncul di sana. Dan bulan Mei kemarin dilalang datang beramai-ramai. Apa maksudnya? Nah, ada banyak orang mengatakan ini tidak secara kebetulan, saudara. Oke, sah-sah saja. Tetapi mari kita ambil hikmahnya agar kita benar-benar melihat sesuatu yang baik dan yang berkenan. Kiranya situasi ini menjadi peringatan bagi negara Arab khususnya, bahkan orang-orang yang datang ke sana dan bertujuan untuk beribadah. Mari kita lepaskan, mari kita buang semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa menyembunyikan sesuatu yang tidak kelihatan, bahkan tidak diketahui orang, tetapi Tuhan sangat tahu. Apakah kita datang ke tempat di mana ibadah kita, yang bahkan kita anggap suci, tetapi hidup kita tidak suci. Kita boleh saja datang ke tempat di mana ibadah kita itu dikatakan kudus, tetapi hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kadangkala teguran-teguran kecil Tuhan bisa munculkan agar manusia sadar, agar manusia mengerti bahwa apa yang diinginkan Tuhan, seharusnya itu yang kita kerjakan. Bukan karena ritual, bahkan bukan karena tempat yang mungkin kita anggap sangat bersejarah, dan akhirnya kita anggap itu menjadi sebuah yang maha kudus dan maha benar. Cuman satu alasan yang paling baik. Dimanapun kita berada, sebenarnya kita bisa datang melakukan sembahyang dan ibadah kita. Yang penting hati dan pikiran kita, hidup kita berkenan di hadapan. Baik saudara-saudaraku, ini berkat oleh Tuhan. Sampai di sini video ulasan dari Pastor Daud. Kiranya video ini boleh menjadi ingat-ingatan dan juga pembelajaran bagi kita. Sampai berjumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana pandangan saudara setelah melihat cuplikan video tadi? Benar-benar membuat kita merinding ketika melihat begitu banyak belalang memasuki kota Madinah dan Mekah. Apa sih yang terjadi di sana? Pertanda apa ini? Ya, sebagaimana saya katakan tadi, kita berharap, berdoa agar manusia bertobat, tidak lagi melakukan kesalahan yang ada, tidak lagi menyekutukan Tuhan, tidak lagi menyembah selain kepada Tuhan. Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita percaya dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Ini kita harus percaya dan kita harus beritakan kepada orang, agar orang selamat, tidak mati dalam dosa-dosa, tidak mati dalam kebinasaan. Karena siapa yang tidak percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka orang tersebut mati dalam keadaan tidak baik, dalam kebinasaan. Maka dari itu, tugas kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita wajib beritakan kepada orang banyak, Bapak Ibu. Sebagaimana perintah Alkitab, pergilah, beritakanlah Injil. Pergilah, beritakanlah Injil. Pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Inilah tugas kita orang Kristen, Bapak Ibu. Dan tugas ini langsung diberikan oleh firman Tuhan. Langsung Yesus yang berikan tugas ini kepada kita. Bukan sembarangan tugas, tetapi mandat langsung, tugas langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.